Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga diri kita, jaga dari hal-hal yang membahayakan baik akidah kita dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang berharap kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih kita alhamdulillah masih di suasana bulan Rabiul Awal, bulan momentum daripada kelahiran Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni'matul udhma, satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir, man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Ada orang yang tidak pandai bersyukur dari hal yang terkecil, maka niscaya orang tersebut tidak akan mampu untuk bersyukur dari hal yang terbesar. Maka kesuksesan seseorang bagaimana dia bisa mensyukuri atas pemberian Allah kepadanya, walaupun itu adalah satu hal yang di mata kita sesuatu yang kecil. Tapi kalau kita mampu mensyukuri pemberian Allah dari yang terkecil, maka di situ Allah akan Subhanahu wa Ta'ala kembangkan lebih besar. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Orang yang tidak pandai mensyukuri dari sesuatu yang terkecil, tidak mungkin dia akan sanggup untuk mensyukuri dari hal-hal yang terbesar. Maka cara kesuksesan seseorang di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, baik dunia maupun di akhirat, adalah dia harus betul-betul pandai bersyukur atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada diri. Maka akan selalu bertambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Andaikan kita orang yang tidak pandai bersyukur dari hal yang terkecil, kemudian Allah berikan nikmat terbesar, niscaya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan istijrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari hal yang kecil aja kita tidak sanggup untuk mensyukuri, apalagi nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jadi latihan jadi orang kaya, latihan jadi orang sukses. Dari mulai susah dia udah harus pandai bersyukur. Maka ketika Allah angkat derajatnya di dunia, insya Allah dia akan mampu bersyukur atas nikmat terbesar yang Allah berikan. Itu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Maulid ini banyak-banyak kita membaca hadis Nabi tentang bagaimana sabda Nabi, tentang bagaimana perilaku Nabi, tentang bagaimana ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar ajang kita menghambur-hamburkan uang dengan acara dan lain sebagainya, tetapi tidak ada aplikasi, tidak ada reaksi dalam diri kita berusaha untuk ittiba, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hal tersebut memang bernilai baik, tetapi akan lebih baik lagi diiringi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat, diiringi dengan kita mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita akan mengenal dan mengetahui sunnah Nabi Muhammad kecuali kita banyak-banyak baca hadis Nabi Muhammad. Banyak-banyak baca hadis Nabi Muhammad. Dari mulai yang terkecil, Arba'in Nawawi, hadis 40, Riyadhus Shalihin, banyak terjemahan hadis. Kemudian sambil kita amalkan hadis-hadis tersebut agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Al-muslim, hakikat orang muslim adalah mereka yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari lisannya, wa yadihi, dan tangan. Inilah pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita, bagaimana kita bisa menjaga diri kita agar tidak menyakiti daripada orang lain, terutama orang-orang yang dekat kepada kita, baik melalui lisan kita atau melalui perbuatan kita. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang ada di sekitar kita merasa nyaman dari lisan kita, merasa nyaman dari perbuatan kita. Nyaman kalau duduk sama kita, betah, nggak merasa terusik dengan ucapannya, nggak merasa terusik dengan perbuatan. Itulah yang dikatakan orang muslim yang disabdakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut pembahasan kita. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang motivasi dari beliau, bahwa kita seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak elok kalau tidak memiliki yang namanya pekerjaan. Dikatakan alaikum bis sabab wal yaj'al, ya, ahadukum makhukatan sabhatahu wa qudumahu sabhatahu wal khiyatahu sabhatahu wasafaru sabhatahu ila angkor. Ada pembahasan yang lalu, berusahalah engkau untuk selalu memiliki yang namanya sebab. Dan artinya kita harus berusaha untuk mencari keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Cari keutamaan Allah. Ya, karena dikatakan orang yang memiliki pekerjaan itu lebih sempurna di sisiku dibanding daripada wali masjid. Kan dulu kita bahas itu. Orang yang memiliki pekerjaan al-mu'min al-muhtarifa akmalu indi minal majadik minal masyayikh, ya, daripada orang-orang masjid, daripada guru-guru yang nggak punya pekerjaan, yang dia hanya mengharapkan dari pemberian orang lain atas nasihat yang dia sampaikan. Dan ini kritik bagi para asatid zaman sekarang. Mereka tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, hanya mengharapkan pemberian, kalau bahasa kitanya muhibinnya, orang yang duduk dengannya. Menurut beliau lebih utama orang yang mau bekerja. Karena di sini Allah berikan 4 keutamaan. Allah berikan 4 keutamaan bagi orang-orang yang bekerja, ya, yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Kemudian dijelaskan, namun di akhir pembahasannya beliau mengatakan wa kana sayyidi alil khawas yakul, berkata as-sayyidi alil khawas, indi annalladhi yakulu min kasbihi walau makruhan kal hijam wal qanwati ahsanu minal muta'abbid alladhi yakulu biyadihi wa yut'imuhu annas bisilahihi. Menurutku, orang-orang yang memenuhi kebutuhannya dari usaha kerjanya, walaupun usaha tersebut usaha yang makruh, seperti tukang bekam, ya. Jadi kalau tukang bekam itu termasuk profesi yang dimakruhkan karena berkaitan dengan barang najis. Tukang bersihin got, tukang sepiteng, ya, karena dia berkutat dengan barang-barang najis. Nah, itu dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang makruh. Itu lebih mulia, ahsanu minal muta'abbidina alladhi ya'kulu biyadihi, lebih utama, lebih baik daripada orang-orang yang ahli ibadah, alladhi ya'kulu biyadihi wa yut'imuhu annas,
yang mereka memakan dengan tangannya dan yut'imuhu annas, memberikan makan orang lain bisilahihi atas perbuatan baiknya. Ini para guru-guru, para ustadz-ustadz sekarang, apalagi bulan Maulid banyak undangan di sana sih, tiap malam makan kebuli. Kalau ustadz udah pasti tentengannya dua. Sampai orang-orang dulu, anak-anak dulu tuh kalau ngeritik ustadz tuh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Penampan dibagi 4, yang banyak buat Pak Ustadz gitu ya. Itu dulu jadi kita tuh kecil-kecil salawatan begitu, mengkritik para guru-guru. Jadi lebih utama orang-orang yang memang memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya betul-betul hasil dari jeripayahnya dia sendiri, hasil usahanya dia sendiri. Jadi jangan sampai kita mengesampingkan pekerjaan kita, kemudian kita menuju Allah dengan alasan ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah, yang kita bahas, ketika beliau diutus menjadi Rasul, memerintahkan kepada satu orang pun dari sahabatnya untuk meninggalkan pekerjaan yang sudah dijalaninya. Bahkan Nabi tetap memerintahkan untuk tetap bekerja dan perbaiki pekerjaan. Jangan ditinggalkan. Tidak ada seorang guru yang mengajak muridnya untuk menuju Allah kemudian memerintahkan muridnya untuk meninggalkan pekerjaan. Tidak ada. Maka orang-orang seperti itu ini tidak dibenarkan. Kemudian tsumma la yakhfa annal kasba intakasur wa tafakhur madmumun syar'an. Namun perlu menjadi perhatian bagi kita. Walaupun Islam menganjurkan kepada kita untuk berusaha, bekerja, mencari keutamaan Allah di muka bumi ini, janganlah ketika kita mencari dunia ini melampaui batas yang dengan tujuan hanya untuk memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta dan memperbangga diri dengan harta yang dimiliki. At-takasur wa tafakhur, bahkan Allah mengancam dalam surat At-takasur, alhaakumut takasur, binasaklah, hancurlah orang-orang yang bermegah-megahan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka masuk ke dalam kuburan. Kala sobat ta'lamu, jangan begitu, niscaya nanti engkau akan mengetahui akibat dampak dari perbuatan at-takasur yang kau lakukan. Ya, berbangga-bangga, memperbanyak, menimbun harta sebanyak-banyak. Nah, itu larangan di dalam agama kita. Jadi harus ada remnya. Harus ada remnya. Karena hal tersebut madmun, sesuatu yang tercela di mata syariat. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man talabad dunya halalan, siapa orang yang mencari dunia dengan cara yang dihalalkan, tapi tujuannya mukasiran wa mufakhiran, tujuannya untuk memperkaya diri, memperbanyak harta dan berbangga-bangga dengan hartanya, laqiyallahu ta'ala wa huwa alaihi ghadban, maka ketika dia bertemu dengan Allah, Allah akan murka kepada orang tersebut. Walaupun harta yang dia cari dengan cara yang halal, tapi kalau tujuannya untuk bermegah-megahan dan berbangga-bangga dari harta yang dia miliki, maka Allah akan murka kepada orang tersebut. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqul, bahkan al-Imam Asy-Syafi'i berkata, talabuz ziyadah minal halal, mencari kelebihan dari barang yang halal itu uqubatun, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubtiyallahu biha ahlat tauhid, yang Allah uji dengan hal tersebut dari orang-orang ahli tauhid. Jadi mencari lebihan, berarti kalau lebihan ini di luar kebutuhan pokok kita.
kebutuhan primer kita. Jadi kebutuhan pokok apa? Sandang, pangan, papan. Berarti kalau kita kerja udah dapat makan sehari 3 kali, umumnya kita makan sehari 3 kali. Udah punya pakaian baju buat gonta-ganti selama seminggu. Buat bayar listrik udah dapat. Kalau yang punya rumah nggak ngontrak, berarti udah punya rumah. Yang ngontrak buat bayar kontrakan udah dapat. Buat biaya sekolah sudah dapat. Buat makan sehari sudah dapat. Nah itu yang namanya kebutuhan pokok. Maka mencari aziyadah tambahan dari itu, kata Imam Syafi'i, merupakan siksaan, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahli tauhid. Nyari kelebihan. Kenapa dikatakan ukubah? Karena capek. Kebanyakan ketika orang dalam posisi hal seperti itu, waktunya sulit bagi dia untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Di mana waktu untuk akhiratnya, di mana waktu untuk dunia. Dia sudah disibukkan kepada hal dunia. Ukubah, cobaan, ujian yang Allah berikan kepada orang-orang ahli tauhid. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah olehmu tentang hal itu semua wahai saudaraku. Kemudian kita lanjut, wajahid nafsaka ail khawatiraha fi syar'i, dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam memerangi nafsumu. Ay khawatiraha fi syar'i, maksudnya khawatir yang ada di dalam diri kita secara syar'i. Berarti berkaitan dengan dorongan yang namanya hawa nafsu. Membahas tentang hawa nafsu. Ada satu ucapan dikatakan laulal hawa ma'araftu rabb. Kalau bukan karena hawa, niscaya aku tidak akan mengenal Tuhan. Berarti nafsu ini bisa kita jadikan sebagai potensi untuk kita lebih mengenal lagi kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin ketika seseorang tidak memiliki dorongan, maka dia akan mati. Karena hawa itu kan dorongan kecondongan dia ingin melakukan sesuatu, rasa penasaran, rasa dorongan yang ada dalam diri kita. Makan, condong, kita pada pengen makan, lihat barang baru, kepengen miliki, ini kan dorongan. Itu dorongan nafsu, dorongan hawa, itu dorongan. Maka kalau bukan karena dorongan, Allah mengatakan niscaya kita tidak akan mengenal Tuhan di kita. Maka jadikan dorongan nafsu yang ada dalam diri kita dorongan yang positif, dorongan yang baik, yang selalu mengajak kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa yang namanya nafsu itu betul-betul dihilangkan, nggak bisa. Tapi diolah, dimatikan nggak bisa. Kalau orang nggak punya dorongan, nggak punya nafsu, dia nggak akan kemana-mana. Karena semua yang aktivitas dia lakukan itu berberangkat dari dorongan, keinginan. Bosan di rumah anaknya ngapain? Nah, itu dorongan dia. Makan bakso, keluar beli bakso. Gabut main HP mulu, ngapain dia? Ke rumah teman ngopi. Itu kan dorongan. Kalau orang nggak punya dorongan, ya dia nggak punya apa-apa, nggak ingin apa-apa. Nah, maka bagaimana dorongan-dorongan yang ada dalam diri kita, khawatir ini kita menjadi khawatir ilahiyah yang akan membimbing kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita kenal dengan yang namanya nafsul mutmainnah. Nah, dan dulu pernah kita bahas di dalam kitab apa pembahasan dulu? Ada Busuluk Al-Imamul Haddad. Ya, dari nafsul ammaratum bisu, kemudian kita olah, kemudian kita didik, kemudian kita gembleng meningkat kepada nafsu lawamah yang masih senang maksiat, kadang senang ibadah, maksiat ibadah. Ada kita itu. Ya, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang ibadah. Nah, itu proses yang lama. Mungkin kalau kita mah agak naik ke mutmainnah, masih di step kedua itu. Ya alhamdulillah, ya enggak ke yang paling bawah. Ammaratum
bisu pengennya ngelakuin kejahatan dulu, itu amarah tuh bisu namanya, mengajak keburukan. Bangun tidur udah ngancem orang, ya keluar rumah pokoknya bagaimana biar nyakitin orang, bagaimana biar ada pokoknya pikiran negatif terus. Nah kita alhamdulillah nih ya berada di lawama, masih senang ngaji, masih senang ibadah, dikit-dikit maksiat. Imbangi nggak apa-apa, tapi kita tutup dengan istighfar. Untuk sampai ke mutmainnah lah itu susah. Udah wali berarti kalau udah sampai mutmainnah, udah finish, game over perjalanan kita untuk menuju Allah. Karena itu yang Allah janjikan, ya ayat nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Orang-orang yang dapatkan keridhaan dari Allah, orang-orang yang dapat jaminan masuk surga dari Allah. Berarti udah game over perjalanan kita di dunia. Kita sudah sampai level ya orang-orang yang ma'rifatullah. Jadi kalau orang udah ngaku nafsunya sudah mutmainnah, berarti dia udah tinggi derajatnya. Nah kalau kita masih lama, ya kadang banyaknya yang jomplang ke bawah, minggu ngaji ngerem naik lagi kan gitu, masih terombang-ambing. Nah di sini kita akan membahas tentang bagaimana untuk mengalahkan, untuk mendidik, untuk menggembleng nafsu kita agar nafsu kita ini menjadi nafsu ilahiyah, nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan. Qala al-Imam Sahal At-Tastari rahimallahu taala, aswaul ma'asi hadisun nafas, bahwa seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya maksiat adalah ucapan hati, yaitu bisikan-bisikan buruk yang ada di dalam diri kita. Wala alla ghaliban nas la ya'duna dzalika dzamban. Bahkan kebanyakan umumnya ghaliban nas, umumnya manusia tidak menganggap bahwa hal tersebut ini merupakan satu perbuatan dosa. Ya memang ketika itu hanya baru khawatir, Allah belum memberikan khitab dosa kepada orang tersebut. Tapi jangan salah, ketika khawatir keburukan yang ada dalam diri kita, kita tidak buru-buru tepis, tidak buru-buru hilangkan, dia akan menguat. Ketika sudah menguat dan ada kesempatan, dia akan laksanakan. Disitulah baru dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ketika masih khawatir lintasan itu nggak dosa. Tapi kalau kita biarkan lintasan buruk yang ada dalam diri kita, itu akan lebih menguat. Misalnya kita nggak suka sama orang, Anda nggak suka Mas Agus misalkan, dalam hati benci banget. Mungkin sekarang Anda belum bisa mengungkapkan kebencian, tapi ketika ada kesempatan Mas Agus dalam keadaan jatuh misalkan, terhina, dan Anda dalam keadaan di atasnya, pasti langsung kita utarakan ya niat buruk yang sudah terpendam lama di dalam diri karena ada kesempatan. Makanya ketika ada khawatir, buru-buru bilang dengan istighfar. Jangan sampai itu ya, jangan sampai menguat. Ketika sudah menguat itu sudah repot. Ada kesempatan untuk melepaskan itu nafsu, itu baru bahaya. Ini kebanyakan kita meremehkan hal tersebut. Wala ala ghaliban nas, umumnya bagi kita ini meremehkan, tidak menganggap hal tersebut perbuatan dosa. Memang tidak dosa. Tapi kalau dibiarkan bahaya, akan timbul hasud nanti, dengki, sombong, pasti itu. Kalau kita benci sama orang, akhirnya timbul hasud, ngomongin orang. Karena kita nggak suka sama dia, keburukan dia akan kita buka, kejelekan dia akan kita buka, kebaikan yang dia lakukan sama sekali tidak ada di depan kita. Yang ada keburukan. Gara-gara apa? Khawatir yang kita biarkan tumbuh berkembang di dalam diri kita, menganggap kita kebanyakan hal tersebut bukan satu perbuatan dosa. Wa idza taqwa al-murid al-isgha'a ila hadisin nafas, dan ketika seorang murid memperhatikan, menjaga dirinya dari al-isgha', dari konsentrasi ya pada omongan-omongan hati atau lintasan-lintasan hati. Maksudnya dia tidak memperdulikan itu, dia abaikan, dia tutup, dia hilangkan ya, dia mampu, dia tangkis ucapan-ucapan hati yang tidak baik
atau khawatir tersebut, wa kana mulaziman lidzikr, dan dia tutup dengan melazimi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqadal qalbu bidzikr, maka hati tersebut akan mengikuti untuk selalu berzikir kepada Allah. Secara otomatis lintasan-lintasan buruk akan bergeser, berpindah atau berganti menjadi berzikir kepada Allah. Karena hati itu ibarat satu wadah. Ini kalau udah diisi air putih, udah gak bisa diisi lain. Kalau mau diisi kopi ya berarti air putihnya udah gak ada, kopi jadinya. Gak bisa ada satu tempat untuk yang lah. Maka di hati kita untuk siapa? Kalau di situ ada kebaikan hanya untuk Allah, keburukan akan muncul. Begitu juga sebaliknya, kalau di hati kita isinya keburukan, kejelekan, kebaikan akan muncul. Nggak mungkin dalam satu wadah itu ada dua, nggak mungkin. Maka penting bagi kita untuk mensucikan hati. Nah, ketika itu khawatir datang, buru-buru tutup dengan kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir, maka khawatir itu akan menyingkir. Yang akan memenuhi hati kita apa? Zikrullah. Tuh caranya, banyak-banyak berzikir, bukannya malah bengong. Kalau kita kan bengong lamun bikin strategi, bagaimana caranya nih gue ya, orang bagaimana caranya biar belangsak, itu kita malah begitu, malah bengong mikirin bagaimana caranya biar ini hancur. Itu kita bukan berusaha khawatir buruk tersebut kita hilangkan dalam diri kita, agar berubah menjadi khawatir ilahiyah. Wasara al-qalbu sirran mahfudun, dan hati akan menjadi bahagia, wa mahfudun, dan terjaga dari hal-hal buruk. Kalau ketika datang lintasan-lintasan buruk yang ada dalam diri kita, kita iringi dengan berzikir kepada Allah, maka lintasan tersebut akan bergeser, akan berganti kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Hati akan merasa gembira, hati akan selalu terjaga dari hal-hal yang buruk, karena tidak mungkin satu wadah di sini bertempat dua hal yang berlawanan. Dua hal yang berlawanan. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam, nggak bisa hitam putih jadi satu. Ya, kalau di situ kebaikan dalam hatimu, keburukan akan minggir. Tapi kalau yang dalam hatimu keburukan, kebaikan akan minggir. Tinggal pilihan kita bagaimana kita menaruh dalam hati kita, ya. Wa hunaka yab'udu anhu asyaitan, maka dengan demikian, kalau sudah seperti itu, ini cara pertama. Ya. Cara pertama menghilangkan khawatir buruk yang ada dalam diri kita, yaitu dengan melazimi berzikir kepada Allah. Alhamdulillah udah masuk thariqah, rajin-rajin berzikir. Jangan sampai ditinggalin, ya. Kalau ada waktu kosong mendingan zikir dah, daripada bengong mikirin orang, akhirnya hasud, akhirnya zikir, ya. Karena dengan zikir tersebut hati kita akan bahagia, hati kita akan terjaga. Wa hunaka, dan dengan demikian ya ba'udu anhu asyaiton kullal bu'di, setan akan menjauh dengan sejauh-jauhnya dari diri kita. Wa tab'udu anil abdi al khawatir asyaitoniyati, dan akan menjauh dari kita khawatir asyaitoniyah, bisikan-bisikan setan. Alladhi yuwaswisu fi suduril qul a'udzu birabbin, berlindung kepada Tuhannya manusia. Banyak-banyak berzikir agar kita terlindung dari wasawisi syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Yang pertama tipsnya untuk menanggulangi, menghilangkan khawatir buruk yang ada dalam diri kita, yaitu dengan memulazamatul dzikir, melazimkan bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir mah bebas, ya, la ilaha illallah, Allah, asmaul husna, sholawat, apakah yang penting pikiran, agar hati kita tidak kosong. Kalau hati kosong yang masuk wasawis syaitan. Nah, ini
bahayanya di situ. Jangan banyak nganggur hati kita, ya. Isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasiru ma'hu illa khawatiru nafsaniyah, dan tidaklah menjadi bersama seorang hamba illa kecuali bisikan-bisikan ruhaniyah ai ilahiyah, kecuali bisikan-bisikan yang datang kepada dirinya adalah bisikan-bisikan ilahiyah. Disitulah Allah akan berikan basyirah kepada kita. Allah akan menuntun diri kita bagi orang yang banyak berzikir. Makanya para ulama-ulama sufi, para ulama-ulama ahli thariqah itu mereka berusaha menjauhi dari kehidupan duniawi. Agar apa? Agar hati mereka betul-betul bisa konsentrasi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan datang nur ilahiyah dalam diri. Hidupnya tidaklah khaufun wala hum yahzanun, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa khawatir. La khaufun wala hum yahzanun, enggak ada rasa susah. Jadi kalau kita khawatir enggak makan, dagang enggak laku, wah ini panas begini, sempol aku bakal pusing ya. Enggak laku modal habis kita. Bengkel lagi musim panas begini, ya beras lagi mahal, ini kira-kira ada yang mau servis apa kagak? Tuh kita khawatir, datang aja tuh kekhawatiran. Ya, mereka tuh nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Walahum ya, nggak ada rasa sedih, karena hati mereka sudah dipenuhi dengan nur ilahiyah. Mereka lah orang-orang yang ahli zikir. Ya, berarti kalau udah ahli zikir mah udah nggak pusing urusan dunia, Mas Abid. Ya, kalau udah ahli zikir mah udah nggak pusing urusan dunia. Karena isinya yang ada dalam diri dia adalah khawatir nafsaniyah, khawatir ruhaniyah, nafsaniyah, ilahiyah. Itu yang ada dalam hati mereka. Wa hinaidin yas'a fi qat'iha wa itqa'iha bi mizanil ilm. Maka ketika seperti itu dia akan naik ya, berjalan. Kemudian dia akan menghilangkan, memutus daripada khawatir asyaitoniyah tadi, dan dia akan bisa menjaga dirinya dengan timbangan ilmu. Tetap mizannya adalah ilmu. Tetap. Yang hak mana, yang batil mana, timbangannya ilmu. Syariah, bagaimana cara ibadah kepada Allah, bukan hanya zikir wirid doang. Kemudian udah ngaku jadi wali, nggak wajib sholat lah, kagak. Tetap mizannya adalah ilmu. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah olehmu tentang hal itu semua ya akhi, wahai saudaraku. Wajahid nafsaka. Kemudian yang kedua, cara yang kedua. Yang pertama tadi melazimkan zikir kepada Allah. Yang kedua, wajahid nafsaka, perangilah nafsumu bil ju'i. Nah, ini yang jarang mampu. Dengan menahan lapar. Ya, senang lapar. Di sini takaran makan banyak itu sehari 2 kali itu dikatakan makan banyak. Sehari 2 kali. 2 kali. Sampai berapa? 4 kan. Baik kalau malam datang maulid senampan ya berdua doang ya. Disuruh senampan berempat ini. Baik kayak dulu diumpet-umpetin temannya enggak diajak, senampan berduaan gitu ya. Senampan berempat, ini ngambil sendiri berdua ya. Berarti kalau usat-usat itu babunya gede-gede, kemudian banyak kan gitu. Ya Allah ya. Padahal perintahnya ya pengalaman. Hampir kalau hadir maulid hampir begitu ya. Ya, gitu pulang dicangkingin juga. Ya. Wajahid, perangilah nafsumu bil ju'i, dengan rasa lapar. Bitorikihi, maksudnya dengan jalannya lapar asyari yang disyariatkan. Minimal puasa Senin Kamis. Dah tuh. Kalau kayak orang awam kita pekerja, karena kalau kita nggak makan sehari makan sekali, yuk kerja itu dari pagi sampai sore, dan tetap makan 3 kali,
Kalau bisa puasa Senin top udah itu ya. Junya kita kontrol seminggu 2 kali. Nabi ngajar itu ya dengan cara lah wahwa apa sih ju itu tariqul ju, cara melaparkan diri, wahwa taqlilul akal, yaitu mengurangi makan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Jadi ada proses. Sekarang kita mungkin 4 kali ya, oke, sebulan 4 kali, kurangi porsinya dikit sampai bagaimana sehari cuman makan sepiring, bisa enggak gitu loh. Minum promak. Pagi promak, siang energen gitu ya, malam ale-ale ya. Kan gitu kalau anak kerja itu ya. Pagi promak, siang energen, malam ale-ale ya. Sayan bahasa sedikit demi sedikit, berarti ada proses. Ya, ada proses, berarti sampai proses betul-betul kita sudah terbiasa. Jadi aturan makan sehari 3 kali pernah bilang itu bukan aturan dari syariat. Bagaimana kebiasaan perut kita? Kalau kita udah biasa makan sehari 2 kali nggak bakal lapar. Tapi kalau sarapan itu penting, ya sarapan itu penting. Minimal kita makan apa sarapan, karena nanti akan asam lambung naik ya. Sarapan penting, ya yang terpenting ya porsinya lah. Jangan terlalu dibanyakan, kurangi sedikit demi sedikit. Waqad timilju ala ghairi. Nah ini kenapa beliau mendahulukan bab lapar ini dari yang lainnya. Waqad timilju ala ghairi li'annahu mu'adhamu arkanit tariq, karena dengan melaparkan diri ini paling agung-agungnya dari rukun-rukun cara di dalam memerangi hawa nafsu, paling utama, paling jitu, paling top, paling ampuh di dalam kita memerangi hawa nafsu dengan melaparkan diri. Buktinya Nabi Muhammad bersabda, ya ma'syarus syabab man istata'a ilaihil bab falyatajawwaz bas fa innahu wujahun ya fa illam yastati, ya, kalau engkau tidak mampu falaihi bisau. Wahai para pemuda, kalau engkau sudah ngebet, udah punya kemampuan, falyatajawwaz, maka menikahlah. Karena dengan menikah akan menjaga harga diri kita, menjaga pandangan kita. Kalau memang belum mampu, falaihi bisau. Bukti bahwa cara satu untuk menahan nafsu kita dengan cara berpuasa itu perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan puasa-puasa kayak kita, bukan. Kalau puasa kita mah percuma. Puasa Ramadan kita itu percuma. Karena nanti ketika bukanya itu makannya udah nggak ada aturan lagi, porsinya udah nggak ada aturan. Syai'an pa syai'an, paham itu syai'an bahasa saya, sedikit-sedikit dikurangi. Ini enggak, emang siang nggak makan, tapi malamnya melebihi dari hari-hari biasa. Melebihi dari hari-hari biasa. Pengeluarannya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Ini kita nggak ada dampak dari puasa yang kita lakukan. Karena alakum tatabunnya nggak dapat. Karena kata beliau ini paling agungnya, paling besarnya, paling ampuh di dalam memerangi hawa nafsu dengan cara melaparkan diri. Tapi kok kenapa banyak orang habis Ramadan kelakuannya masih begitu? Karena konsep puasanya, cara puasanya nggak benar. Nabi lo puasa sunahnya ngajarin pakai buka 3 kor. Nabi itu sering cuman 3 korma, air putih sahurnya. Badannya bersih dari penyakit. Coba aja, karena sumber penyakit itu makanan. Pahami, sumber penyakit itu makanan. Cara biar sehat kita dari kolesterol, gula darah, asam urat, otak lemah, ya, kendor otaknya, pahamnya, ya, karena diantaranya asabu, ya, kenyang itu bisa menjadikan orang bodoh salah satunya, ya, kenyang itu bisa menjadikan lemot otak kita, ya, lapar menjadikan cerdas otak kita.
Dan itu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kitab ikhlas yang anak bawa ya, tentang ya, tentang lapar. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jahidu anfusakum bil ju' wal atas. Perangilah olehmu di atas nafsumu dengan cara lapar dan haus. Ya, dengan cara lapar dan haus. Di antara faidah orang melaparkan diri ada sofaul qulub wa iqadul qarihah, akan menjadikan hati kita menjadi bening, dan iqadul qarihah menjadi mudah, ringan, enteng diajak berpikir, wa infadil basirah, dan akan mendatangkan basirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata batin akan tajam. Kalau orang sering lapar, ya kebanyakan orang lapar, nggak ada yang mau. Bahkan banyak kan gara-gara urusan perut orang saling bunuh. Kemarin FBR apa yang ribut di situ itu kan urusan duit, larinya ke perut. Banyak sekarang gara-gara urusan perut, ya orang saling bunuh, memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan kekeluargaan gara-gara urusan perut. Ya, maka anjuran kita dalam agama kita, ya, cara untuk melawan hawa nafsu kita diantaranya dengan melaparkan diri, karena itu merupakan muqdamu arkanil thoriq. Wali annahu laisa lin nafsi fi bidayati amriha syai'un asra'u la linkiyadiha minal ju. Karena ya, tidak ada bagi nafsu di dalam permulaan setiap perkaranya sesuatu yang lebih cepat di dalam menghilangkan atau di dalam melunakkan, di dalam mendidik, di dalam mengajarkan, di dalam menggembleng nafsu minal ju'i, daripada lapar. Yang paling cepat asra, yang paling cepat di dalam mendidik hawa nafsu ternyata adalah melaparkan diri. Li'annahu mudhillul muluk fadlan an ghairihim, karena dengan lapar ini bisa menghinakan para raja-raja, apalagi dari selain raja. Coba para pejabat takut miskin, gambaran lapar maksudnya takut miskin, takut gak makan. Dia berani menghinakan diri mereka gara-gara takut miskin. Apalagi orang kaya kita yang bukan seorang raja, yang bukan seorang pejabat. Segala cara kita cari, kita lakukan bagaimana biar perut gak kosong, biar anak gak lapar, biar bini gak lapar. Padahal berlebihan dia cari. Caranya biar kita gak terlalu butuhnya, laparkan diri Anda. Tapi jangan ngajak-ngajak bini sama anak, Bang Ade, kasihan. Ya, kalau mau mengamalkan bab lapar, jangan ngajak-ngajak bini sama anak, yang ada besok ditinggalin. Ya, kata mertuanya kurang ajar itu ya. Anak gua kagak diurusin. Kalau mau ngamalin bab lapar, udah kita amalin sendiri. Tuh, ya. Tadinya makan seporsi dikurangin setengah porsi. 15.000 dikurangin 5.000. Kumpulin 5.000 bisa dikeluarkan untuk yang lain. Ini caranya. Kayak Mas Hafid beli sendirian, ada yang masak, paling makan itu warteg makannya ya. Ya batak setengah nasinya setengah aja gitu ya. Lawannya apa? Air bening. Tempe goreng 8.000, paling 8.000 ya. Oh, iya 8.000 bulan ngirit ya. Nggak apa-apa, nggak mati, sehat malah ya. Sehat, benar sehat. Asli, obat itu ya. Obat. Wali annahu yahillu minal ajza'i at-turabiyati wal ma'iyati biqadri ma yakunu fayasfu al-qalb. Karena dengan lapar ini
akan menghancurkan dari bagian-bagian instrumen yang ada dalam diri kita dari unsur tanah wal ma'iyah dan unsur air biqadri ma yakunu dengan seukuran yang ada sehingga fayasfu al qalb hati kita akan menjadi bersih. Jadi unsur tanah dan unsur air, makanya kadang kita berminyak, lemak dan sebagainya. Ini menjadikan kita berat ibadah. Bagi orang yang lemaknya banyak, duduk aja mungkin kan susah kalau orang gendut. Ya, duduk aja mungkin susah. Padahal ngaji berjam-jam itu nggak akan kuat itu orang-orang kayak begitu. Ya, nggak akan kuat berjam-jam. Ya, nggak bakal kuat. Duduk nggak bakal kuat. Sila itu kaki natanya udah kayak kesemutan. Ya, caranya bagaimana? Kurangin makan. Wa anna wali anna apa ini? Bagial arkan tabi'un lahu bil khasah, karena seluruh bagian-bagian daripada diri kita, rukun-rukun yang ada dalam diri kita, ya, ini pasti akan mengikuti kepadanya. Ya, maksudnya dari yang lapar itu, ketika kita lapar, yang lain akan tunduk. Ketika nafsu itu sudah lapar, maka yang lain akan tunduk. Wa li anna khawatir nafsu la tad'afu illa bihi, karena khawatir nafsu itu tidak akan melemah kecuali dengan melaparkan diri. Wa dzakara asy-Syaikh Yahya Muhyiddin Al-Arabi rahimahullah taala berkata fi Futuhatil Makkiyah, dalam kitab Futuhatil Makkiyah, innallaha ta'ala lama khalaqa nafas, ketika Allah awal permulaan menciptakan hawa nafsu, qala berkata Allah laha kepada nafsu. Ini ketika Allah menciptakan nafsu kita nih, Allah berkata kepada nafsu, man ana, siapa saya? Faqalat man ana, maka nafsu berkata, balik tanya, siapa saya? Ngeledek. Kata Allah, man ana, nafsu jawab, man ana, siapa saya? Kan ngeledek namanya, kurang ajar itu nafsu. Itu nafsu begitu itu, ngeledek kita mulu. Allah aja diledek, apalagi kita. Nih, ketika Allah menciptakan nafsu pertama, ketika Allah bertanya kepada nafsu, man ana, nafsu berkata, man ana, siapa aku? Fa askanaha fi bahril ju' alfasanatin, maka Allah menaruh, askana menempatkan pada nafsu fi bahril ju' di lautan kelaparan, alfarsanatin selama 1000 tahun, dibiarin lapar selama 1000 tahun di lautan ju'. Sumaqala, kemudian setelah itu diangkat nafsu tersebut dan Allah berkata wa nafsu laha man ana, siapa aku? Faqalat anta rabbi, baru nafsu berkata engkau adalah Tuhan. Udah dicembleng, dididik selama 1000 tahun di lautan lapar, baru dia melemah. Kalau nggak percaya, ini nanti ada tanya sama tukang topeng monyet. Ada kenalan tukang monyet, tanya, bang itu bagaimana cara topeng monyet itu bisa nurut naik sepeda, ya kan ya, disuruh ini, padahal kan monyet itu kan hewan liar, hewan buas, hewan liar. Kenapa bisa nurut? Itu cara mendidik itu tidak dikasih makan 3 hari, bahkan lebih, disuruh lapar. Ya, kemudian baru dididik, diajari, disuruh lapar. Kalau udah turut baru dikasih sedikit makan, kasih sedikit. Itu cara didik topeng monyet. Sama seperti halnya kita mendidik nafsu, jangan diubah. Kalau udah nurut, topeng monyet disuruh apain juga nurut. Tuh, gambarannya begitu. Kalau kita nafsu kita sudah kita didik dengan lapar, ya seperti hewan, seperti monyet itu. Disuruh ngapain aja mah, itu lagi ngedidiknya, itu nggak dikasih makan. Tanya kalau nggak percaya tukang buang monyet, dididiknya nggak dikasih makan 3 hari, lemah dia, mau nggak mau nurut dengan majikannya. Udah nurut, udah ngikutin, baru kasih makan sedikit biar nggak ngerengkel ke nafsu, kasih sedikit. Ini kagak, udah kita didik nggak makan dari subuh sampai maghrib, kan udah melemah itu nafsu. Datang maghrib, bang, kasih makan, rontak lagi nafsunya. Akhirnya terawih ngulet dah,
Sehari 2 hari semangat, 3 hari udah lemah. Ya dididik siang dari pagi sampai siang sampai sore, malamnya diumbar lagi, didik lagi. Ya nggak kelar-kelar cara didiknya begitu, pelan-pelan. Nah ini penting bagi kita di dalam mendidik hawa nafsu kita. Yang kedua dengan melaparkan diri. Karena Allah pertama kali menciptakan nafsu, Allah katakan, wahai nafsu, siapa aku? Nafsu berkata, aku. Siapa aku? Allah berbalik bertanya. Kemudian Allah masukkan nafsu tersebut ke dalam lautan lapar. Baru nafsu menjawab, engkau adalah Tuhanku. Wa kana asy-syaikh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ya ta'ala yaqul miftahud dunya. Nah, sedikit lagi. Miftahud dunya as-saba'. Kunci daripada dunia adalah rasa kenyang. Wa miftahul akhirah al-jud. Sedangkan kuncinya akhirat adalah lapar. Mau milih dunia apa akhirat? Dua-duanya. Jangan akhirat doang. Kalau dunia susah juga sedih ya. Sedih, capek. Kita pengen dunia bahagia, akhirat lebih bahagia. Iya, amin ya robbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, lawi baqina fati ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kutri umta wa zakar rabbi wafiqna fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan kurama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nakhda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana wasilih lana kulla syu'un wa akhira bil damikal uyan wa qiyana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun wa ghubir wasur anta akraman syatar wa salatu baitarsal mustawa mandal haqqi da'ana wal wafa bi kitabina syujiba wa alal alik kiramim suraba wa ala sahbil masabil gurallahu mahdina bihudak wa ja'alna liman sabiri taqwala tuwalina waliyang siwak wa la tajalna liman khalafa amrak wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula liman nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim rabbi subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.